Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan penuh sukacita melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, konflik antara Israel dan Iran semakin mencekam. Rudal balistik sudah mulai digunakan. Dan ancaman nuklir menjadi kekhawatiran. Banyak orang yang mengungsi dari Iran dan juga dari Israel. Sebagian besar merasa takut dan gelisah, dan setidaknya banyak yang mempertanyakan tentang bagaimana kondisi situasi ke depan. Apakah perang ini akan menyeret bangsa-bangsa lain dan akan menjadi perang besar, perang dunia ketiga, atau akan kembali surut dan menuju perdamaian? Kita semua ingin kedamaian. Tidak ada yang ingin perang. Tapi sesuai dengan nubuatan, perang tetap akan terjadi. Dalam kesemuanya itu Tuhan Yesus telah memberikan perintah untuk menyikapi perang dan keadaan di akhir zaman. Kita perhatikan kembali Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Di sini Tuhan Yesus katakan satu hal penting untuk menjadi sikap kita, yaitu jangan kamu gelisah. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan, dan Dia sudah mengingatkan kepada kita semua terlebih dulu. Dikatakan dengan jelas di sini oleh Tuhan bahwa perang dan kabar perang akan terjadi. Kita yang jauh dari wilayah konflik mendengar kabar perang. Yang ada di wilayah konflik mengalami perang. Dan keadaan seperti ini menimbulkan kecemasan, menimbulkan suasana ketakutan. Tapi dalam keadaan ini saudara, Tuhan Yesus menyatakan agar kita sekali lagi jangan gelisah. Situasi dunia di akhir zaman akan penuh dengan gejolak, bahkan juga akan ada bencana alam, kelaparan, gempa bumi, dan berbagai hal yang menakutkan. Tapi walaupun situasi kelihatannya tidak terkendali, Tuhan masih berdaulat atas semuanya. Nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini bersifat dua hal. Yang pertama adalah sebagai peringatan, supaya kita berawas-awas, berjaga-jaga, tidak lengah dalam menjalani kehidupan di situasi akhir zaman. Dan yang kedua adalah sebagai penghiburan, bahwa kita semua yang adalah murid-muridnya, sebagai orang-orang percaya, tidak perlu gelisah, karena semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Memang wajar kita mengalami kegelisahan, tapi serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Masa depan dunia ini sudah ditentukan, dan kita semua akan masuk dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita gelisah dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan di akhir zaman ini. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, tapi dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman dan pengharapan. Tetaplah berjaga-jaga, tetap berdoa, dan hidup selalu dalam pertobatan.
Jadilah terang dimanapun kita berada, di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan yang semakin bertambah di akhir zaman. Tetap usahakan perdamaian dimanapun kita berada, dan tetaplah mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasih karunia Tuhan, Roh Kudus-Nya akan selalu menolong saudara dan saya untuk menjalani kehidupan di tengah akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa perang akan terjadi dan semuanya itu merupakan penggenapan dari segala nubuatan-Mu. Dalam situasi akhir zaman yang penuh dengan kecemasan yang menakutkan, kami bersyukur karena firman-Mu datang, memberikan kami kekuatan, memberi kami sukacita, menyatakan kepada kami untuk tidak gelisah dalam keadaan yang terjadi. Tolong kami Tuhan, jamah setiap kami, kuatkan kami Roh Kudus supaya kami tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir menghadapi situasi akhir zaman, tapi selalu percaya dan berharap kepada Tuhan yang memegang tangan dan memegang kehidupan kami dan menuntun kami dalam kekekalan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami, sertai kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami, berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jamahlah ya Tuhan dan lawatlah, berikan kesembuhan dan kesehatan. Yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, berikanlah terobosan, jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.